Para mahasiswa yang saya kasihi, salam sejahtera. Kali ini saya akan memperkenalkan mata kuliah Kajian Tekstil Nusantara yang merupakan mata kuliah wajib di program studi Kria Tekstil pada semester 5. Salah satu kekayaan Indonesia adalah kain tradisinya. Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan pustaka koleksi tekstil bernuansa etnik terlengkap di dunia. Ini membanggakan sekali. Setiap provinsi di wilayah Nusantara memiliki kain tradisi yang khas. Kain-kain tradisi tersebut menyimpan potensi luar biasa, baik potensi teknis artistik, kekayaan historis sosial budaya, maupun potensi ekonomi. Kain tradisi sebagai kekayaan masa lampau secara teknis dibuat dengan cara manual yang sangat sederhana. Manual artinya semua dikerjakan dengan tangan. Namun keistimewaannya disertai dengan sikap doa dan puasa. Sehingga menghasilkan sebuah karya yang penuh nilai dan makna. Kain tradisi merupakan bagian dari sejarah panjang yang bercerita tentang siapa nenek moyang kita. Mereka membuat tekstil sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok manusia, baik secara fisik maupun metafisik. Dibuat bukan hanya sebagai pakaian yang dipakai sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ritual yang terkait dengan daur hidupnya. Pengertian daur hidup di sini adalah mulai dari manusia di dalam kandungan ibu sampai manusia meninggalkan dunia atau wafat. Pembuatannya adalah kearifan lokal, yaitu nilai-nilai, ide, pandangan lokal yang arif dan bijak, serta nilai baik yang tertanam dan dipatuhi oleh para anggota masyarakatnya. Merupakan bagian dari warisan yang dilanjutkan secara turun-temurun. Bicara tentang tekstil berarti bicara tentang semua benda yang terbuat dari bahan dasar serat baik ditenun maupun tidak ditenun. Bahan dasar diperoleh dari tumbuhan atau hewan yang hidup di sekitar masyarakat pembuat kain tradisi. Seperti sudah saya sampaikan di atas, cara pembuatannya manual dengan tangan dan dibantu peralatan yang sangat sederhana. Namun prosesnya ternyata tidak sesederhana alatnya. Dulu setiap akan memulai pembuatan kain, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada penyelesaiannya selalu disertai dengan doa dan berpuasa. Oleh sebab itu, kita bisa tahu bahwa dulu orang menganggap bahwa kain-kain itu berjiwa. Bukan berarti dia jalan-jalan, dia nggak punya kaki. Tetapi dia punya kekuatan yang besar untuk membantu kehidupan masyarakat yang membuatnya. Nenek moyang kita percaya bahwa membuat kain tradisi merupakan kegiatan yang sifatnya sakral. Dilihat dari teknik tekstil, maka pembuatan tekstil tradisi terbagi menjadi desain nirtenun atau tidak ditenun, desain struktur, desain permukaan, dan desain terapan. Pada akhir pertemuan kita nanti Anda bisa melihat sedikit sekali, walaupun juga dalam bentuk yang sangat kecil, seperti apa hasil-hasilnya. Nirtenun artinya tidak ditenun. Dan jenis ini ditemukan dalam pakaian kulit kayu. Bisa saya contohkan, sampai sekarang bisa kita lihat pakaian kulit kayu ini di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian desain struktur. Melalui proses tenun atau proses ikat atau proses rajut dan sejenisnya yang menghasilkan kain-kain tradisi. Desain permukaan adalah kain-kain yang sudah jadi sebagai dasarnya tetap serat, yang khas tropis yang dihiasi dengan berbagai ragam hias khas Nusantara dengan berbagai teknik. Contohnya teknik tutup celup, ikat celup, hasilnya batik, jumputan, kerawang, dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat gambar-gambar itu pada bagian terakhir.
serta desain terapan. Apa itu desain terapan? Desain permukaan yang sudah jadi masih ditambahkan dengan hiasan. Zaman sekarang Anda mendengar kata bling-bling. Biasanya dibuat dari beberapa bentuk-bentuk yang seperti payet, berkelap-kelip. Tetapi zaman dulu istimewanya dibuat dari tulang. Kenapa dari tulang? Karena manusia zaman dulu hidupnya dari berburu. Dagingnya bisa dimakan, tapi tulangnya tidak. Dan ternyata tulang itu sangat berguna untuk menghias apa yang mereka buat pada kain tradisi. Benda-benda lain seperti bebatuan, kaca, butiran emas yang menghasilkan seperti yang mungkin Anda sudah pernah tahu, kain songket. Motif, corak, dan warna pada tekstil Nusantara dipenuhi berbagai bentuk yang sangat akrab bagi masyarakat pembuatnya. Pengertiannya demikian. Ketika mencari motif-motif, maka manusia pada zaman dulu akan meniru yang ada di sekitarnya. Ada bentuk flora, ada bentuk fauna, serta benda yang memenuhi alam Nusantara. Warnanya diambil dari berbagai tumbuhan yang juga tumbuh di Nusantara. Biasanya hasilnya adalah untuk keperluan ritual. Setiap bentuk dan warna untuk kain-kain tradisi yang untuk ritual memiliki makna yang cukup mendalam. Oleh sebab itu, setelah saya jelaskan ini, maka saya harap Anda paham apa tujuan dari mata kuliah ini. Yang pertama, dengan belajar kajian tekstil Nusantara, kalian akan membaca kembali kekayaan tekstil tradisi sebagai landasan untuk menyusun kerangka kerja pengembangan produksi tekstil. Berikutnya, luaran yang didapat berupa pengembangan desain, pengembangan produk, dan teknologi kreatif di dalam memecahkan permasalahan atau untuk menjawab tantangan datangnya era industri kreatif. Bagaimana memanfaatkan konsep-konsep kekayaan tekstil tradisi, dalam hal ini kearifan lokal, untuk pengembangan desain tekstil modern atau global. Jika kita cermati, satu persatu kain tradisi yang dibuat mulai dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara, ternyata punya benang merah yang diantara semuanya itu mengikat menjadi satu. Oleh sebab itu, benang merah pertama yang bisa kita lihat adalah bahan dasar. Kemudian tekniknya, ide motifnya, dan fungsinya. Benang merah kedua, yaitu fungsi, sama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembuatnya. Di zaman dulu, semua orang yang membuat kain tradisi adalah membuat untuk diri sendiri dan keluarganya. Di samping itu, mereka juga buat untuk keluarganya dalam melengkapi ritual masyarakat setempat. Sekarang zaman sudah berubah. Mau tidak mau, harus tidak harus, kain tradisi juga memerlukan penyegaran, terutama dari sisi desain, teknologi, dan fungsi kegunaannya. Tanpa pengembangan yang berkelanjutan, cepat atau lambat, sebagian besar kekayaan kita ini berupa tekstil tradisi akan mati, hilang, atau bahkan mungkin dilupakan. Sekarang penggunaannya sudah berkembang. Apa yang dibuat hari ini bukan lagi untuk memenuhi ritual, tetapi sudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas atau yang disebut kebutuhan pasar. Adanya perkembangan tersebut melahirkan dua kelompok tekstil tradisi. Yang pertama, tekstil tradisi Nusantara. Yang kedua, tekstil bukan tradisi, tetapi bercorak khas Nusantara dan bisa disebut sebagai tekstil modern. Sampai sekarang masih ada sebagian dari masyarakat yang menggunakan tekstil tradisi untuk keperluan upacara daur hidup. Replika kain tradisi untuk keperluan ini masih diproduksi, meskipun yang hilang adalah nyawanya, dalam arti tidak lagi diproses melalui doa dan puasa. Selain itu, muncul berbagai corak baru dengan ide dasar dari corak kain tradisi. Semua itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar.
Oleh sebab itu ada baiknya melalui mata kuliah ini kita berupaya untuk dapat membaca kembali kekayaan tekstil tradisi Indonesia dan berupaya mengembangkan produk agar dapat tetap melestarikan dengan cara kekinian. Memang lebih baik jika kita punya kesempatan untuk berkeliling sendiri ke berbagai tempat di Nusantara ini. Secara langsung dapat kita lihat produk sekaligus proses pembuatannya sambil mengamati kehidupan masyarakat pembuatnya. Walaupun mungkin sudah banyak sekali perbedaan dengan zaman dahulu. Namun di era yang sudah sangat maju ini sudah cukup banyak pustaka atau video dokumenter yang menceritakan tentang kain-kain tradisi Nusantara. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah kajian tekstil Nusantara ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sebagai penutup Anda bisa melihat secara sepintas berbagai kain tradisi yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Selamat menyaksikan. Di halaman ini Anda bisa melihat beberapa kain tradisi dari Nusantara. Meskipun belum semua kain tertera di sini, seperti dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Namun, ini merupakan gambaran betapa kayanya kita hanya melalui kain-kain tradisi. Semua corak dan warna bukan hanya sekedar indah, melainkan menyimpan berbagai pesan dan makna dari pembuatnya. Untuk mengetahui itulah maka kita mempelajari mata kuliah ini. Secara keseluruhan, kesamaan dari semua kain yang ada di halaman ini terletak pada teknik pembuatannya, yaitu teknik struktur dengan media tenun, baik menggunakan alat tenun gendong maupun alat tenun bukan mesin seperti yang dapat dilihat pada halaman berikutnya.